Baik, Bapak Ibu, selanjutnya akan disampaikan materi untuk workshop yang pertama. Kebetulan saya sendiri yang akan menjadi moderator untuk narasumber pertama, yaitu beliau Dr. Cahyono Kuncoro MPH, Dr. PH, yang nanti akan menyampaikan materi tentang cara menyusun indikator dan cara melakukan validasi indikator. Kemudian akan menyampaikan standar akreditasi yang mensyaratkan ditetapkannya indikator kinerja. Baik, sebelumnya akan saya bacakan untuk CV beliau, yaitu beliau adalah konsultan akreditasi FKTP Kemenkes sampai saat ini dan sangat konsen terhadap perkembangan akreditasi. Kemudian beliau adalah Direktur Utama untuk Rumah Sakit Ken Saras di Habis makan sate semalam sakit Kabupaten gitu. Semarang. Dompet Kemudian beliau adalah surveyor juga untuk dari KARS. Untuk pendidikan adalah beliau tahun 1980 sampai 1982 menjadi Kepala Puskesmas Banyu Urip, kemudian tahun 1982 sampai 1987 Kepala Puskesmas Kuto Arjo, dan sampai dengan tahun 93 menjadi Widya Iswara di Babelkes Salaman, kemudian menjadi Kepala Babelkes Gombong, kemudian pada tahun 2009 sampai 2010 Kabid K2PK Dinkes Provinsi Jateng, kemudian sampai dengan 2014 Direktur Umum SDM Kensaras. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya adalah dokter dari Fakultas Pendidikan UGM tahun 80. Mohon maaf, ini riwayat pendidikan ya, kebalik ya tadi untuk riwayat pekerjaan, mohon maaf. Kemudian melanjutkan Master of Public Health di Universitas Hawaii, kemudian doktor di Public Health di Universitas Hawaii juga pada tahun 96. Terima kasih untuk waktu, kami serahkan sepenuhnya kepada Dr. Cahyono. Mohon izin Dr. Cahyono untuk materi, bisa kami bantu share screen atau mau share screen? Saya sendiri saja nanti ya. Baik, terima kasih. Untuk waktunya 1,5 jam, sudah berikut tanya jawab ya dok. Baik, terima ya. kasih. Baik, terima kasih Bu Upi. Ya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Pagi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita akan mempelajari bersama ya dua topik sekaligus. Yang pertama adalah apa itu indikator, kemudian bagaimana cara menyusunnya, kemudian standar akreditasi puskesmas ya, yang mensyaratkan adanya indikator. Validasi nanti akan dibahas oleh pembicara lain kalau tidak salah ya. Jadi saya akan menyampaikan pengertian indikator, kemudian langkah penyusunannya bagaimana, dan juga kita akan melihat sebentar standar akreditasi kriteria atau IP mana yang meminta adanya indikator baik itu indikator kinerja maupun indikator mutu. Detailnya nanti akan dibahas oleh para pembicara yang lain ya. Oke, saya izin untuk share screen. Baik, silakan. Ya, kita akan bahas dulu tentang pengertian dan cara menyusun indikator. Ini beberapa definisi ya dari referensi. Ini contohnya salah satu definisi dari USHC, dari British Medical Journal ya. Indikator adalah measurable element ya, suatu elemen yang bisa diukur terhadap kinerja praktek, practice performance ya. Kemudian itu disebutkan di situ, there is evidence or consensus that it can be used to assess the quality. Jadi
menunjukkan adanya evidence atau konsensus yang bisa digunakan untuk melakukan assessment terhadap quality, kemudian untuk melakukan perubahan, baik mutu maupun pelayanan yang disediakan. Jadi kita tidak sekedar mengukur indikator, tapi juga harus menindaklanjuti, tentunya melalui analisis dulu, untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan mutu atau perbaikan pelayanan. Ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, perbedaan antara guideline, indikator, kriteria, standar. Ya. Nah, mengapa kita perlu melakukan pengukuran? Ini salah satu literatur yang sudah cukup lama ya, tapi masih relevan untuk dipakai sampai sekarang. Indikator itu digunakan untuk membandingkan dengan standar yang kita tetapkan. Standar atau target, mungkin target capaian yang kita tetapkan. Kemudian yang kedua, untuk membandingkan dengan kompetitor kita. Ya. Atau kalau puskesmas yang sejenis ya, yang mungkin capaian kinerjanya lebih tinggi, itu akan lebih baik untuk mitra benchmarking. Ya. Nah, compare to competitors ini kita sering disebut dengan benchmarking atau kaji banding. Ya. Kemudian indikator ini juga digunakan untuk melakukan monitoring. Apakah itu memonitor stabilitas, apakah itu memonitor improvement, perbaikan, atau untuk memonitor kalau ada penyimpangan. Ya. Seperti kalau kita mengendarai mobil itu, kita akan melihat indikator-indikator yang ada pada dashboard untuk melihat stabilitas mungkin. Waktu berkendara, itu misalnya pada jalan yang maksimum 70 km per jam, maka kita bisa memonitor laju kendaraan kita. Apakah sesuai dengan requirement atau tidak. Atau untuk melakukan improvement, akselerasi misalnya. Ya. Atau tiba-tiba lampu indikator fuelnya itu menyala, berarti ini bahan bakar hampir habis. Ya. Atau tiba-tiba lampu indikator brake remnya menyala. Itu berarti ini ada penyimpangan pada fungsi rem tadi. Ya. Nah, indikator ini juga untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, opportunity for improvement. Ini menurut Stamatis ya, sudah cukup lama. Ya. Nah, ketika kita menetapkan indikator, tentunya kita harus tahu indikator ini untuk mengukur apa, ya? Apakah untuk mengukur kinerja pelayanan, apakah untuk mengukur mutu, ya? Kinerja pelayanan yang mana, ya? Itu kita mesti tetapkan. Indikator itu tidak bisa kita ukur kalau kita tidak mempunyai instrumen. Ya. Tadi kita sudah membahas mengapa kita memerlukan indikator ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Stamatis. Tapi untuk mengukur suatu indikator itu perlu adanya instrumen. Makanya dalam standar akreditasi itu diminta adanya kamus indikator. Nah, problem pada waktu pengukuran itu adalah validitas dan reliabilitasnya. Apakah
indikator itu betul-betul mengukur sesuai yang diharapkan, dan ketika indikator itu digunakan untuk mengukur hal yang sama, itu akan menunjukkan hasil yang sama. Ya. Nah, ini seringkali terkait dengan proses pengumpulan data atau data yang diambil, itu bisa mempengaruhi validitas maupun reliabilitas dari angka yang diperoleh. Ya. Jadi kalau kita akan melakukan pengukuran itu perlu indikator ya, tadi sudah kita bahas. Nah, indikator itu layaknya dashboard, tadi sudah saya ceritakan ya. Indikator kinerja itu berfungsi layaknya dashboard pada suatu kendaraan. Kalau kita melihat panel pada kokpit itu banyak sekali indikator-indikator yang harus diperhatikan oleh pilot dan co-pilot ya, untuk melihat sejauh mana kinerja dari pesawat terbang yang dikendarai. Begitu juga indikator pada dashboard mobil ya. Ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi kendaraan tersebut dan juga bagaimana performance dari kendaraan tersebut. Ya. Indikator adalah variabel ukuran atau tolok ukur ya, bukan tolak ukur ya, tolok ukur. Nanti dilihat di KBBI ya, tolok ukur untuk mengetahui adanya perubahan penyimpangan yang dikaitkan dengan target, standar atau nilai yang telah ditentukan. Harus sensitif dan spesifik ya, untuk mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, indikator ini biasanya dipakai untuk mengukur keberhasilan kinerja bisa perseorangan. Makanya kita ada di standar akreditasi juga diminta indikator perilaku ya, dan indikator kinerja perorangan. Atau bisa untuk mengukur kinerja kelompok atau kinerja organisasi. Dan juga dapat dikaitkan dengan misi, sasaran, program, maupun kegiatan. Jenis-jenis indikator, kita mengenal indikator input, proses, output, outcome, benefit, dan impact, dampak. Input itu berkaitan dengan sumber daya, proses berkaitan dengan proses apa yang dilakukan, menghasilkan sesuatu, apakah itu barang atau jasa, dan indikator output adalah sesuatu yang dihasilkan. Bisa dalam bentuk barang atau selesainya pekerjaan. Kemudian indikator outcome ini yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian indikator benefit atau manfaat. Ini ukuran manfaat baik bagi pelanggan atau bagi pemberi pelayanan. Dan indikator dampak. Ukuran dampak dari suatu produk atau pelayanan secara luas dan biasanya jangka panjang. Nah, biasanya terkait dengan mutu dan kinerja pelayanan, itu kita mengukur sampai ke outcome, ya, kadang sampai ke benefit. Tapi kalau kita membaca pada literatur referensi mutu, yaitu indikator output, outcome, benefit, dan impact, ini sering dijadikan satu dan disebut sebagai indikator outcome. Ya. Kita mengenal apa yang disampaikan oleh Donabedian, ya, struktur, proses, dan outcome. Ya. Jadi indikator ini bisa untuk mengukur pencapaian target kinerja program misalnya, atau kinerja mutu. Kemudian indikator ini juga sebagai wujud akuntabilitas. Jadi kalau seorang pimpinan itu diminta pertanggungjawaban
dari aspek akuntabilitas, maka mesti bisa menunjukkan capaian-capaian indikator kinerjanya. Apakah berhasil terhadap target yang ditetapkan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kemudian quality indicator. Ya, quality indicator ini menurut Kotter. Quality indicator adalah indikator yang digunakan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan ya untuk mengukur mutu. Apakah itu mutu produk atau mutu pelayanan. Kemudian untuk membandingkan mutu dari suatu pelayanan atau produk dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, ini sama sebetulnya dengan yang disampaikan oleh Stamatis ya. Nah, apa saja pertimbangan dalam memilih indikator yang prioritas untuk menilai kinerja pelayanan? Ya, kira-kira 2 hari yang lalu itu saya mendapat WA dari salah seorang teman yang bekerja di Dinas Kesehatan. Memang ini indikator-indikator yang harus disusun di puskesmas itu ternyata banyak sekali ya. Memang banyak kalau kita masukkan semua indikator yang digunakan ya. Tapi kita perlu memprioritaskan indikator-indikator mana saja yang harus kita ukur ya. Nah, untuk memprioritaskan tadi, pertimbangan-pertimbangan yang harus kita gunakan adalah kalau itu dipersyaratkan oleh peraturan perundangan atau diwajibkan oleh pemerintah, ya, dipersyaratkan oleh pemilih atau diwajibkan oleh pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban misalnya. Seperti indikator nasional mutu itu kan diwajibkan. Maka mau tidak mau harus kita ukur dan kita laporkan. Kemudian memprioritaskan indikator itu kita juga bisa melihat dari 4 variabel, yaitu variabel risiko, variabel biaya, variabel volume, dan variabel kecenderungan adanya masalah pada pelayanan atau proses produksi. Kemudian jangan lupa ketersediaan data. Kadang-kadang kita sudah menyusun banyak indikator, tapi ketika kita akan melakukan pengukuran, data tidak tersedia. Kemudian kita juga bisa menyepakati bersama. Misalnya menyediakan suatu pelayanan yang baru, kita sudah coba susun indikator-indikator untuk mengukur kinerja dari pelayanan yang baru, tapi kita tidak tahu nih mana yang harus kita pilih untuk indikator itu. Coba cari referensi, belum ketemu misalnya, maka silakan itu bisa dilakukan secara konsensus. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau itu dipersyaratkan oleh pelanggan kita. Misalnya kepuasan pelanggan. Ya. Nah sekarang bagaimana cara menyusun indikator? Kita mesti jelas dulu tujuannya. Indikator ini untuk mengukur apa? Tentunya kita kaitkan dengan latar belakang. Mengapa suatu kinerja itu harus diukur? Ya. Mungkin ada evidence data sebelumnya. Ya. Yang berikutnya adalah kejelasan terminologi yang digunakan. Terutama ini terkait dengan numerator dan denominator. Pembilang dan penyebutnya. Ya. Kemudian bagaimana pengumpulan data, analisis data, dan bagaimana kita melakukan interpretasi terhadap hasil analisis data tersebut. Harus ada kejelasan numerator dan denominator, threshold, nilai yang harus dicapai atau sering kita sebut juga dengan target, dan jangan lupa ketersediaan data.
Nah, bagaimana langkahnya? Kita mesti menyadari dulu pentingnya mengukur kinerja. Ya. Jadi jangan sampai kita mengukur kinerja karena itu menjadi syarat akreditasi misalnya. Ya. Tapi kita mengukur kinerja untuk tadi kan ada beberapa tujuan kenapa kita mengukur ya. Kita mesti paham latar belakang penyusunan indikator, kejelasan tujuan penyusunan indikator, termasuk juga identifikasi pendukung dan penghambat, kendala-kendala ketika kita akan mencari data misalnya. Bentuk tim penyusun, pelajari sistem mutu, sistem pelayanan yang ada, tentukan sumber informasi yang dibutuhkan untuk menyusun indikator, dan kita lakukan workshop untuk mendapat dukungan dari pihak terkait. Mungkin teman-teman puskesmas yang puskesmasnya BLUD ini masih ingat ketika menyusun indikator-indikator untuk SPM yang diminta pada BLUD. Ya. Itu prosesnya biasanya mengikuti langkah-langkah seperti ini. Kecuali tengok kanan, tengok kiri, kemudian sudah itu diadopsi saja. Ya. Saya masih ingat waktu memfasilitasi rumah sakit pada awal BLUD. Ya. Pada awal persiapan BLUD, itu kita lakukan betul tahapannya, ya, mulai dari identifikasi indikator-indikator apa saja yang perlu disusun. Ternyata ketika melakukan identifikasi masing-masing instalasi, masing-masing unit pelayanan itu mengidentifikasi indikatornya, jadinya banyak sekali. Ya. Nah, itu perlu kita prioritaskan, termasuk juga sumber data. Ya. Jadi yang sumber datanya belum ada pada waktu itu, terpaksa di-drop dulu. Gitu ya. Kemudian masuk ke langkah berikutnya, yaitu penyusunan indikator. Kita mesti review dulu, mungkin ada indikator-indikator yang sudah ada, identifikasi unit-unit terkait, identifikasi indikator-indikator apa saja yang dapat dimonitor, ya. Baru kita susun indikatornya, tetapkan metode pengumpulan data dan sumber informasi, metode analisis, bagaimana sosialisasi, kemudian bagaimana cara pelaporan indikator. Kalau sudah disusun, kita terapkan. Ya. Ini mestinya kalau indikator baru itu kita uji coba dulu. Ya. Monitor proses pengumpulan data, monitor analisis terhadap indikator dan pelaporannya, monitor penggunaan hasil analisis indikator, dan monitor terhadap tindak lanjutnya. Kemudian kita review indikator tersebut, itu sebetulnya indikator yang tepat atau tidak, mungkin bisa diukur juga reliabilitas dan validitasnya ya dengan teknik statistik. Kita review cara pengumpulan data, analisis hasil analisis, pemanfaatan indikator untuk perbaikan, sampai ke tindak lanjut perbaikan. Kemudian kalau diperlukan, indikator itu bisa diubah. Kemudian juga untuk mengukur kinerja, mungkin kita perlu menambah indikator atau sebaliknya mengurangi indikator. Ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan ongoing monitoring terhadap penerapan dari indikator tersebut, analisis, dan juga tindak lanjut terhadap capaian indikator tersebut. Nah, kemudian diminta harus menyusun profil indikator ya. Nah, kamus indikator itu isinya seperti ini ya. Nanti bisa dilihat pada pokok pikiran dari yang ada pada standar akreditasi, isi dari kamus indikator apa saja, dan contohnya yang komplit itu bisa dilihat pada Permenkes 27 tahun
2017 ya, pada lampiran, itu contoh-contoh indikator untuk PPI. Ya. Itu cukup lengkap dan mengikuti butir-butir yang diminta pada profil indikator. Ini oke. Nah, sering ditanyakan bagaimana menetapkan nilai atau threshold ya. Kalau itu sentinel event maka tidak boleh terjadi, maka targetnya adalah 0. Ya. Kemudian rate based indicator, ini kita kumpulkan data untuk periode waktu tertentu. Kita hitung min dan standar deviasi, kita tetapkan simpangan yang bisa diterima, dan ini berdasar referensi ya. Sebetulnya rate based indicator itu tidak pernah 100% ya. Kemudian kalau ada referensi sebagai konsensus nasional atau konsensus profesi, ini target-target tersebut juga bisa kita pakai ya. Atau konsensus yang ada pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Atau mungkin ada konsensus pada tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. Yang berikutnya, jika rate based indicator belum dapat ditentukan, maka threshold dapat ditetapkan secara konsensus pada tahun pertama. Ada kalanya threshold tidak bisa ditetapkan, maka penilaiannya dengan melihat tren naik atau tren turun. Ya. Oke, ini tentang indikator dan cara mengukur indikator. Sekarang saya lanjutkan dengan standar ya. Standar. Sebentar, ini file saya sudah saya buka tapi kok kemudian hilang. Kita lanjutkan ya. Menggunakan APD juga begitu. Aplikasi yang mensyaratkan ditetapkan dan diterapkan indikator. Ya. Ini di bab 1, kriteria 111 itu disebutkan pokok pikiran dalam penyusunan rencana itu harus mempertimbangkan capaian indikator-indikator kinerja yang ditetapkan. Ya. Kemudian pada kriteria 1, 2, 3, ini harus menetapkan indikator kinerja keberhasilan pembinaan jaringan dan jejaring. Ya. Itu diminta pada elemen penilaian 1, elemen penilaian 3, dan evaluasi tindak lanjut terhadap indikator keberhasilan pembinaan pada elemen penilaian 4. Kemudian kinerja pegawai pada kriteria 1, 3, 2 itu juga harus diukur ya. Indikator penilaian kinerja harus berdasar uraian tugas, tata nilai yang disepakati dan juga terhadap kompetensi
dari pegawai. Ya. Kemudian ini EP-nya, ya, ada penetapan indikator penilaian kinerja pegawai, kemudian juga indikator dan mekanisme untuk survei kepuasan pegawai. Ya. Kemudian di 161, ini pengawasan pengendalian penilaian, jelas ini pasti harus dengan indikator. Ya. Pengawasan pengendalian dan penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Baik kinerja manajerial, kinerja UKM maupun kinerja UKP. Ya. Indikator kinerja ini menilai cakupan kegiatan, program ya, dan juga manajemen. Nah, ini indikator-indikator kinerja tersebut meliputi indikator kinerja manajemen, indikator kinerja cakupan UKM, dan indikator kinerja cakupan UKP, farmasi, dan laboratorium. Kemudian di 171 ya. 171 ini peran dinas kesehatan dalam pembinaan oleh dinas, ini termasuk pembinaan untuk penyusunan indikator. Kemudian juga memantau kinerja puskesmas dengan menggunakan indikator penilaian kinerja, indikator nasional mutu, dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Ya. Kemudian pada bab 2, ya, standar 2.1 itu menyebutkan dalam penyusunan rencana pelayanan UKM ini juga harus memperhatikan hasil penilaian kinerja atau capaian indikator kinerja. Ya. Begitu juga pada kriterianya menyebutkan. Kemudian pada pokok pikiran juga disebutkan begitu. Nah, pada elemen penilaian data capaian kinerja, analisis. Ya. Kemudian pada 251, ini terkait dengan BIS-PK, itu harus mengukur indeks keluarga sehat. Nah, indeks keluarga sehat itu juga diukur dengan indikator-indikator. Kemudian pada 252 Germas, ya, ini juga indikator-indikator untuk kegiatan dalam memfasilitasi Germas itu juga harus diukur. Ya. Kemudian pada 261 sampai 265, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial pada elemen penilaian 1 itu meminta pengukuran capaian indikator kinerja pelayanan mulai dari Promkes ya 261, 262 Kesling, 263 kesehatan keluarga, ya 264 gizi, 265 itu pencegahan dan pengendalian penyakit. Ya. Kemudian 271 ini kalau ada UKM pengembangan yang dikembangkan oleh puskesmas, maka harus juga diukur indikator capaian kinerja pelayanan UKM pengembangan. Dan sama dengan satu ya, pengawasan pengendalian penilaian kinerja UKM, ini baik pada pokok pikiran maupun elemen penilaiannya itu meminta adanya indikator-indikator capaian kinerja pelayanan UKM yang menjadi dasar untuk pengukuran kinerja. Ya. Dan tentunya indikator itu harus hasilnya harus dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemudian penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan, ini secara spesifik pada bab 3 memang tidak meminta, tapi kita kaitkan dengan yang diminta pada 161 ya. Tiap-tiap
unit pelayanan yang ada dalam pelayanan UKP, laboratorium dan kefarmasian, ya, mulai pasien datang, pendaftaran, sampai dilayani, rawat jalan, rawat inap, dan seterusnya. Itu juga harus ada indikator-indikator untuk menilai tiap-tiap unit kerja pelayanan. Ya. Ini ya tadi di pokok pikiran 161. Kemudian program prioritas nasional. Ini EP1 juga meminta ditetapkannya indikator dan target kinerja untuk masing-masing program prioritas nasional. Ya. 411 ini indikator dan target kinerja stunting. Kemudian 421 target indikator dan target kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan masa sesudah melahirkan, dan kesehatan bayi baru lahir. Kemudian 431 ini untuk imunisasi, ya, EP1. 441 untuk indikator dan target kinerja pengendalian TB. Kemudian untuk PTM, penyakit tidak menular, 451 ini juga diminta ditetapkan dan diukur tentunya indikator kinerja dan target kinerja pengendalian penyakit tidak menular. Kemudian pada peningkatan mutu puskesmas 512, itu pada pokok pikiran itu diminta disusun indikator mutu. Ya, dilakukan pengukuran indikator mutu prioritas puskesmas, kemudian indikator mutu prioritas program, termasuk di dalamnya indikator nasional mutu dan indikator sasaran keselamatan pasien. Ini EP-nya juga meminta ya pengumpulan analisis capaian indikator mutu dan sasaran keselamatan pasien, kemudian dilakukan evaluasi efektivitas upaya peningkatan mutu dengan melihat hasil analisis capaian indikator mutu. Kemudian 513 itu meminta validasi dari pengumpulan data indikator. Nah, kapan validasi itu harus dilakukan? Kalau ada indikator mutu yang baru, kalau akan ditampilkan di publikasi, kalau ada perubahan pada profil indikator, ada perubahan data pengukuran yang tidak diketahui sebabnya, atau sumber datanya berubah. Ya. Ini elemen penilaian. Jadi diminta untuk mengumpulkan data hasil pengukuran indikator mutu, menggunakan metode teknik statistik untuk analisisnya, dan diminta untuk validasi. Kemudian pada pengendalian infeksi ini juga diminta indikator-indikator yang menunjukkan capaian pelaksanaan program PPI. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Cahyono yang sudah menyampaikan materi tadi. Untuk selanjutnya izin Dok, ini ada materi, ada diskusi tanya jawab, boleh ya Dok? Ini masih ada waktu. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah tanya jawab terkait dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Cahyono. Kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, boleh dengan raise hand, karena di sini saya lihat di chat room
Sebentar, saya cek di chatroom. Oh ya, ini ada. Sambil menunggu Bapak Ibu yang raise hand, saya izin membacakan yang dari chatroom ya dok ya. Boleh, ya. Ya, ini dari Bapak Muhammad ini. Izin bertanya, bagaimana cara menyusun indikator mutu prioritas INPP yang baik dan benar? Satu persatu apa gimana ini dok? Satu ya. Boleh lanjut? Apa satu Mungkin satu dulu? persatu ya. Oh boleh, baik Ya. dok. Jadi indikator mutu prioritas puskesmas ya. Kita membedakan indikator mutu prioritas yang berdasar permasalahan kesehatan yang ada di wilayah dan juga indikator mutu prioritas yang untuk tiap-tiap program atau unit kerja ya. Nah, indikator mutu prioritas yang berdasar wilayah itu pola berpikirnya seperti ini. Di satu wilayah kerja, pada waktu teman-teman menyusun RUK, itu kan melakukan analisis kesehatan, analisis situasi ya, analisis permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja. Kemudian mungkin ada beberapa, ya, ada mungkin 3 atau 4 atau 5, kemudian diprioritaskan yang harus menjadi perhatian utama pada tahun tersebut misalnya. Ternyata misalnya itu kejadian kematian ibu bersalin tinggi di wilayah kerja tersebut. Maka masalah kesehatan yang terkait dengan tingginya kematian ibu bersalin itu kita angkat sebagai prioritas. Nah, untuk menilai bahwa pelayanan prioritas terkait dengan persalinan ibu, terkait dengan kematian ibu bersalin, itu kita tetapkan. Misalnya, tidak boleh terjadi kematian ibu bersalin. Ya. Angka kematian ibu bersalin 0 misalnya. Atau kita tetapkan threshold-nya berapa. Ya. Berdasar dari analisis data sebelumnya. Nah, itu menjadi indikator utamanya. Ya. Nah, dari indikator utama itu tentunya untuk mencapai supaya tidak terjadi lagi kematian ibu bersalin atau kita tetapkan target berapa. Nah, itu mesti didukung baik itu untuk manajemen, untuk UKM maupun untuk UKP. Supaya tidak terjadi kematian ibu bersalin, maka di UKP-nya ini pelayanan ANC-nya harus bagus kan. Nah, kita tetapkan indikator untuk pelayanan ANC. Nah, untuk mendukung, mungkin ada indikator yang lain ya. Nah, itu pola pikirnya seperti itu. Nah, kemudian untuk mendukung supaya pelayanan ANC-nya bagus, supporting dari manajerial apa? Ya. Mungkin logistik untuk pelayanan ANC harus dipenuhi. Peralatannya harus diperhatikan, ya. Itu. Kemudian dari UKM-nya. Bagaimana kegiatan posyandunya misalnya, ya. Capaian-capaian kegiatan posyandu misalnya. Promosi, kegiatan promosi yang untuk mendukung tercapainya tadi supaya angka kematian ibu bersalin tidak terjadi lagi. Jadi pola pikirnya seperti itu. Jadi berangkat dari wilayah permasalahan kesehatan wilayah, kemudian tetapkan indikator pada level puskesmas, dan kemudian tetapkan indikator-indikator prioritas untuk mendukung tercapainya indikator tersebut ya, indikator prioritas yang sesuai dengan permasalahan kesehatan wilayah. Ya.
baik itu pada UKM, UKP, maupun pada manajemen. Mudah-mudahan terjawab seperti itu ya. Nah, kemudian itu yang indikator berdasar permasalahan kesehatan wilayah. Nah, tiap-tiap program itu kan juga ada sekian banyak indikator ya. KIA itu sekian banyak indikator. Kemudian Promkes juga sekian banyak indikator. Mungkin di pelayanan rawat jalan sekian banyak indikator. Nah, itu kita juga perlu memilih indikator prioritas untuk perbaikan mutu pada tiap-tiap unit pelayanan tersebut. Bisa dipilih dari indikator-indikator yang capaian kinerjanya masih rendah. Ya, oke. Ini kelihatannya sudah menjawab juga dengan pertanyaan yang berikutnya itu dari Dr. Kiki Rahadian Indra. Betul dok, ini sama pertanyaannya. Demikian tadi jawaban dari Dr. Cahyono. Semoga sudah cukup jelas ya Bapak Muhammad. Kemudian ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Dr. Kiki Rahadian. Ini prinsipnya sama. Kemudian ada juga yang bertanya ini dari, ya saya akan bacakan, mohon Mas Hizkia agak ke atas sedikit, tulisannya terlalu kecil soalnya. Ya, ini untuk pertanyaan dari Binar Simangunsong dari Sumatera Utara. Ini pertanyaannya cukup banyak. Ke atas lagi Mas Hizkia, bisa? Yang dari yang dari ini apa Pak Binar. Nah, ini Ya, sudah stop di sini. Untuk SK indikator di Puskesmas, apakah bisa dibuat hanya satu SK yang mencakup indikator kinerja admin UKM, UKP, kemudian indikator mutu Puskesmas, dan indikator mutu prioritas. Kemudian yang kedua, SK indikator apakah tiap tahun harus direvisi atau bisa dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, untuk indikator kinerja pegawai yang menggunakan SKP, untuk target indikatornya diambil dari mana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Demikian, Dok. Oke. SK-nya boleh disatukan ya. SK-nya boleh disatukan. SK indikator di Puskesmas. Kemudian apakah SK tersebut harus direvisi tiap tahun? Tentunya tidak harus ya. Tapi pemilihan indikator yang diukur sebagai prioritas itu tentunya bisa terjadi perbedaan ya dari tahun yang satu ke tahun yang lain ya. Untuk indikator kinerja pegawai yang menggunakan sasaran kinerja pegawai, itu target indikatornya diambil dari mana? Ini kan kalau di standar akreditasi kan diminta tidak hanya dari sasaran kinerja pegawai ya, tapi juga ada indikator perilaku yang dijabarkan dari tata nilai yang ada ya, dan juga nanti dikaitkan juga dengan keselamatan pasien ya, budaya keselamatan pasien. Itu diminta di bab 5. Ya, jadi ketika menyusun instrumen, kalau SKP ini kan disyaratkan ya, itu ya mesti kita mau tidak mau harus kita susun ya. Kemudian tolong ditambahkan juga apa yang diminta pada standar akreditasi ya. Seperti itu. Terima kasih dokter. Ini masih ada waktu sedikit boleh ya untuk Oke, pertanyaan. silakan ya. Iya, ini untuk dari Dokter Halifah. Mohon Pak Mas Hizkia berhenti dulu. Dari Puskesmas Kabupaten Pasuruan, izin bertanya, apakah sama indikator mutu dengan indikator kinerja? Ya, oke. Oke. Kalau kita membaca dari referensi, ya, referensi tentang quality ya, itu mutu dan kinerja itu sering disebut sama ya, performance, quality or performance. Tapi pada standar akreditasi kita ini dibedakan ya. Saya ambil contoh begini. Yang pertama misalnya, kenapa kok ada indikator nasional mutu? Diminta itu oleh Kemkes. Nah,
kenapa indikator nasional mutu itu diminta? Itu Kemkes ingin mengetahui puskesmas mana saja sih yang berkualitas. Maka ditetapkan ada 6 indikator. Dengan asumsi begini, kalau 6 indikator mutu itu bagus, capaiannya, maka puskesmas itu bisa dikatakan berkualitas. Ya, jadi 6 indikator nasional mutu ini mewakili penilaian mutu terhadap puskesmas tersebut. Ya, itu. Jadi indikator mutu adalah indikator yang menjadi atribut dari mutu suatu organisasi. Ya, tapi kinerja puskesmas itu kan tidak hanya 6 indikator itu. Ada kinerja UKM-nya seperti apa, kinerja UKP-nya seperti apa, kinerja manajerialnya seperti apa. Itu yang pertama, indikator mutu untuk menjelaskan atau menjadi atribut mewakili bahwa untuk menilai bahwa suatu organisasi itu berkualitas. Nah, kemudian yang kedua, dari sekian banyak indikator, misalnya di pelayanan KIA gitu ya, mungkin ada 6-7 indikator, K1, K4, dan seterusnya. Nah, ternyata ada beberapa indikator yang capaiannya rendah. Nah, kemudian kita ambil satu sebagai prioritas untuk perbaikan. Itu yang disebut dengan indikator mutu untuk perbaikan. Ya. Jadi begini, indikator kinerja itu ya semua indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pelayanan. Tapi bisa diambil beberapa indikator sebagai perwakilan untuk menilai mutu dari unit kerja atau pelayanan tersebut. Ya, tadi indikator sebagai atribut mutu. Dan yang kedua, indikator untuk peningkatan mutu. Itu diambil dari capaian indikator dengan capaian yang rendah. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Oke, boleh lanjut. Baik dok, ya tadi ke-mute. Ini sudah ya. Satu pertanyaan ini dari Puskesmas Sumpio Banyumas, izin bertanya untuk indikator mutu yang sudah tercapai sesuai target, apakah selalu diukur walaupun sudah ada indikator mutu yang baru? Oke. Kalau itu indikator nasional mutu ya harus tetap diukur gitu. Itu tidak boleh ditawar. Kalau kebetulan indikator tersebut masuk salah satu indikator nasional. Tapi kalau itu indikator yang dipilih oleh puskesmas tersebut ya, misalnya dari indikator Promkes yang belum tercapai, kemudian dipilih, kemudian ternyata sudah tercapai, itu kalau kita membaca referensi, itu sebaiknya tetap diukur sampai 1 tahun berikutnya. Kalau pencapaiannya ternyata stabil, ya di atas target atau sama dengan target, pada setahun kemudian itu boleh tidak diukur lagi. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Masih ada waktu 6 menit ya dok, boleh ya? Boleh. Ya, ini dari Kristina Budaya Sinambela dari Puskesmas Sentani. Wah, ini jauh sekali ya. Izin bertanya bagaimana cara penghitungan indikator mutu tadi sudah disampaikan waktu di awal. Semoga tadi sudah cukup jelas. Kemudian untuk yang dari Putri Utami dari Gorontalo ini, untuk ya ini dari Gorontalo, untuk penyusunan indikator mutu prioritas benar, apakah harus mengacu dari indikator yang sudah ditetapkan dari Dinas Kesehatan? Ini pertanyaannya agak berbeda ini dok. Jadi untuk menentukan indikator mutu puskesmas, apakah harus mengacu dari Dinas Kesehatan? Kalau tadi caranya, ya. Ya, ini tergantung kebijakan dari dinas ya sebetulnya ya.
Karena ada beberapa dinas kesehatan kabupaten kota itu yang proaktif itu ya, mengumpulkan teman-teman di puskesmas, mengadakan workshop untuk menyusun indikator yang akan digunakan di wilayah kabupaten kota tersebut. Nah, kalau kejadiannya seperti itu ya kita mesti mengikuti, meskipun tentunya tetap diperbolehkan ya kalau ada indikator-indikator baru yang dikembangkan oleh puskesmas untuk mengukur ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan pelayanan yang sifatnya inovatif untuk menilai mutu atau kinerjanya, itu tentunya boleh ditetapkan, disusun indikator sendiri. Nah, tentunya harus itu dibuat profil indikatornya ya. Tadi seperti pertanyaan dari Sentani itu juga cara penghitungan itu harus menetapkan numerator dan denominatornya ya. Pembilangnya apa, penyebutnya apa. Nah, cara menetapkan numerator dan denominator ini kita melihat sebetulnya yang mau kita ukur itu apa. Ya. Contohnya misalnya kita ingin mengukur apakah seorang ibu hamil itu melakukan ANC yang lengkap itu ya, ANC yang lengkap. Nah, kita harus menetapkan habis ini pembilangnya. Ya. Misalnya yang ditetapkan adalah harus melakukan kunjungan sampai 4 kali atau sekarang itu katanya 6 kali ya. Nah, itu sebagai pembilangnya. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di wilayah kerja yang melaksanakan ANC sampai 6 kali, itu numerator ya. Kemudian pembaginya tentunya seluruh ibu hamil yang ada di wilayah kerja. Kemudian dikalikan 100%. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi makanya numerator dan denominator itu harus didefinisikan dengan jelas. Ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Mohon izin ini masih 3 menit, boleh apa enggak ini? Ya, boleh. Ya, ini ada dari puskesmas di Bolenemo, Boalemo, dari Dinkes ini. Dalam memilih indikator prioritas untuk menilai kinerja puskesmas, pelayanan harus mempertimbangkan high risk, high volume, dan high cost, dan seterusnya. Berdasarkan hal ini, berarti setiap FKTP indikatornya akan berbeda pada unit layanan yang sama, atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, indikator prioritas yang dipilih mungkin saja bisa berbeda antara puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain. Ya, seperti itu. Karena prioritas dari masing-masing Fasiankes itu kan mungkin berbeda. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Mohon izin, ini ada yang raise hand. Oke, boleh. Izin, ini adalah Ibu Dr. Trianita dan Bapak Selamat Subur. Dua, kami persilahkan, waktunya masih ada 2 menit. Terima kasih, semoga cukup. Pertanyaan mohon singkat aja, terima kasih. Izin bertanya, Dok. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Yang pertama adalah untuk indikator prioritas itu kan tadi bisa ditetapkan dari capaian-capaian program yang tidak tercapai, ngaten nggih. Berarti nanti misalnya di tempat kami capaian untuk screening TB itu masih rendah. Nah, apabila nanti kita angkat itu sebagai indikator mutu UKM, terus nanti apakah boleh juga ditetapkan sebagai salah satu indikator prioritas puskesmas? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk indikator SKP, sasaran keselamatan pasien, salah satunya adalah komunikasi efektif di puskesmas. Biasanya kan ini terkait dengan SBAR, untuk nanti pengukurannya seperti apa untuk yang SBAR ini, karena di puskesmas itu juga kita kan rawat jalan, jadi jarang melakukan SBAR itu. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baik.
langsung ya, Bu Upi ya. Ya, langsung. Dok. Jadi begini, misalnya tadi ya dicontohkan TB ya. Kalau kebetulan prioritas wilayahnya itu juga masalah kesehatan yang prioritas di wilayah tersebut itu adalah tingginya morbiditas TB misalnya, tentunya ini bisa juga dipakai ya sebagai indikator mutu prioritas pada tingkat puskesmas ya. Jadi dicocokkan, tapi jangan dicocok-cocokkan ya, supaya nilainya indikator tidak banyak terus dicocok-cocokkan. Nah ini kadang trik-trik teman-teman waktu yang lalu seperti itu ya. Nah kemudian untuk komunikasi efektif, ini kan tidak harus selalu rawat inap ya. Misalnya pelaporan hasil lab kritis itu juga bisa. Ya. Kemudian ada pelayanan gawat daruratnya enggak? Kalau ada, ini mungkin pelaporan kondisi pasien gawat darurat di ruang gawat darurat. Kalau pas kebetulan dokternya tidak ada, nah ini juga pelaksanaan SBAR dan TBK. Ya. Jadi kepatuhan dalam melakukan pelaksanaan SBAR dan TBK. Seperti itu. Kemudian juga ini termasuk ketika kita transfer untuk rujukan pasien yang harus didampingi ya, apakah dilakukan serah terima dengan benar atau tidak. Ya, seperti itu. Dok, ngapunten sedikit lagi boleh menyait dengan SBAR dan TBK? Boleh. Kalau misalnya kami di Pustu gitu bisa nggak? Jadi misalnya pas kebetulan di Pustu tidak ada dokternya, jadi nanti bisa. konsultasi di Pustu gitu bisa nggak? Bisa. Oh iya, nggih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf dokter, ini waktunya sudah habis. Mohon apa? Ini ada tadi sudah satu Pak Selamat Syukur sudah raise hand. Bagaimana? Monggo. Boleh, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Silakan untuk Pak Selamat Syukur. Ya, terima kasih. Dari Sulawesi. Iya, terima kasih Dok kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya ini tentang pengukuran kepuasan ini apa indikator kepuasan masyarakat ya. Berdasarkan Permenpan nomor 14, Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, apakah ini bisa dimodifikasi untuk misalnya survei di pelayanan? Contohnya misalnya pelayanan di rawat jalan. Pelayanan rawat jalan itu kan terdiri dari beberapa unit, misalnya ada poli umum, poli gigi, dan seterusnya. Nah, apakah setiap unit ini juga menggunakan survei ini masing-masing unit, ataukah setiap perawat jalan menggunakan satu survei saja indikatornya untuk rawat jalan begitu? Atau masing-masing unit harus diukur? Misalnya apotik menggunakan Permenpan 14 yang sama juga kontennya sama. Terus poli umum menggunakan itu juga yang sama. Poli gigi juga menggunakan itu yang sama. Bagaimana kira-kira Dok? Terus kemudian lagi agar tidak bias ketika melakukan survei, kan ini masyarakat kadang ketika pelayanan yang kita anggap tidak bagus ternyata hasil survei itu bagus saja. Nah itu bagaimana kira-kira supaya tidak bias? Terima kasih Dok. Ya. Oke, ya. Sebetulnya begini ya, untuk mengukur kepuasan itu kita kembali pada tujuannya, ya, pada tujuannya. Kita ingin mengukur kepuasan pelanggan kita overall atau spesifik untuk tiap unit kerja. Ini tergantung dari teman-teman di puskesmas gitu. Kalau kita mengukur overall bisa. Kalau kita akan spesifik, misalnya di rawat jalan, kita ukur, rawat inap kita ukur, supaya kita tahu upaya perbaikan mana yang perlu kita lakukan pada unit tersebut. Itu silakan ya. Tapi tentunya besaran sampelnya yang harus dihitung secara benar ya. Nah, kemudian bias dalam pengukuran kepuasan ini memang sulit ya. Karena kadang begini, pada waktu sebelum pelayanan itu bisa saja
karena menunggu lama itu jengkel itu ya. Tapi ketika sudah dilayani dan kemudian sudah, apalagi begitu habis dilayani, diberi obat dan sudah merasa enak, itu kita survei kepuasan, ya pasti jawabannya akan puas. Gitu, ya. Ini waktu begitu juga ini teman-teman di puskesmas ketika disurvei mungkin jengkel pada surveyornya gitu ya. Tapi ketika ada survei dari Komisi Akreditasi tentang kepuasan terhadap surveyornya, jawabnya puas karena ketika sudah diumumkan lulus ternyata lulusnya paripurna itu. Jadi yang jengkelnya tadi hilang itu. Jadi memang bisa terjadi bias ya. Maka ada baiknya kalau survei itu dilakukan kepuasan itu jadi pas dekat dengan selesainya pelayanan. Selesainya dilayani. Itu. Habis dilayani, ambil survei. Ya. Kalau sudah sekian lama, itu ada kemungkinan recall bias dan juga tadi karena sudah merasakan manfaat dari pelayanan sehingga sudahlah kejengkelan saya sudah hilang kok itu ya, bisa terjadi seperti itu. Ya. Baik. Baik, terima kasih Dr. Cahyono yang sudah indikator mutu. Mohon maaf ini karena waktunya sudah habis dokter, jadi untuk nanti pertanyaan-pertanyaan kami akan merekap dalam satu list ya, nanti kalau misalnya itu bisa kami jawab. Kemudian Dr. Cahyono, terima kasih atas kehadirannya dan materinya yang luar biasa, dan nanti mohon izin untuk materinya bisa kami share ke peserta. Terima kasih Dr. Cahyono. Untuk selanjutnya Dr. Cahyono. Kita aplaus untuk Dr. Cahyono. Ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih dokter.